Selamat datang di podcast Beritanda, beragam info mata undaan, menyajikan beragam informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Bagi kanca sehat yang ingin mendengarkan audio file Beritanda, Anda dapat mendengarkan melalui Spotify. Kanca sehat bisa juga menyaksikan tayangan Beritanda di akun YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan. Nah, kanca sehat, pasti penasaran ya, saya dan narasumber kita sedang asik nonton apa sih? Kok ada adegan battle pakai pedang laser gitu? Topik bahasan kita pada episode podcast Beritanda kali ini tidak jauh-jauh dari teknologi laser ini loh. Pasti kanca sehat sudah familiar dengan dokter kita yang satu ini. Dokter yang selalu bikin saya semangat tiap kali hendak syuting. Bersama beliau, Dr. Doni Wisnu Chandra, spesialis mata. Beliau adalah salah satu dokter subspesialis vitreoretina di Rumah Sakit Mata Undaan. Bersama dengan Dr. Doni, kita akan membahas tentang teknologi laser untuk penanganan mata. Nah, apa kabar Dr. Doni? Halo, Mbak Yu. Baik ya, kita tadi Halo, sudah nonton sehat. ya dok ya, nonton trailer film. Nah, oke, kanca sehat, ini adalah penampilan perdana dari Dr. Doni ya. Kita tadi sudah sempat dikasih cuplikan film dari Star Wars ya. Episodenya itu berasal dari tahun 2005 ya. Mungkin sebagian besar dari masyarakat kita itu kan dok sebetulnya sudah familiar dengan teknologi laser seperti yang tadi dilihat di episode Star Wars. Nah, ini sebetulnya apa sih dok hubungannya nih? Tadi kita kok diajak nonton film Star Wars dulu dan kita akan membahas teknologi laser. Sebenarnya laser itu apa, dokter? Jadi laser itu memberikan ide untuk perkembangan teknologi masa depan, di mana itu hanya hayalan seorang pembuat cerita, di mana saya pun terinspirasi dengan film ini. Wow, kenapa kalau bisa laser ya? Laser itu bisa membunuh, bisa menembak, bisa memotong. Wow. Dan ini yang beredar di masyarakat, stigma itu bahwa laser itu adalah senjata pembunuh. Iya. Laser, sebetulnya laser ini aplikasinya banyak, di mana laser sendiri adalah adalah suatu kumpulan sinar yang dikumpulkan sehingga menjadikan suatu energi. Yeah. Nah, laser-laser atau sinar-sinar ini dengan panjang gelombang tertentu sebetulnya fungsinya banyak, sehingga laser pun bisa berguna untuk manusia dan terutama dunia kedokteran untuk penyembuhan berbagai penyakit. Iya. Jadi awalnya itu adalah fiksi ya dok ya. Betul. Imajinasi dari seorang pembuat cerita film. Ya akhirnya di teknologi medis pun teknologi laser itu sudah berhasil diciptakan ya dok ya. Nah, bagaimana dengan teknologi laser untuk mata? Nah, apa nih tujuannya dokter? Sebetulnya kalau di laser pada mata ini banyak fungsinya, di mana fungsi-fungsi laser ini tergantung dari bagian mana yang kita mau terapkan. Sebetulnya di mata pun kalau kita melihat dari sisi mata, kita pun mulai dari depan kornea, dari dalam ini ada iris atau gorden, di sini ada lensa, di sini ada cairan vitreus, di sini ada retina. Tentunya keadaan-keadaan ini bisa mengalami gangguan, penyakit-penyakit tertentu, sehingga laser bisa digunakan pada mata ini pada berbagai area. Seperti itu sih Mbak Yu. Oke. Jadi memang tujuannya disesuaikan dengan di mana lokasinya ya dok ya. Betul. Jadi kalaupun di depan ya laser itu akan kita fungsikan di depan. Kalaupun di dalam ya kita fungsikan di dalam. Seperti laser ini kita mau taruh di mana. Oke Mbak Yu. Baik. Nah, sekarang apa nih dok perbedaan antara terapi menggunakan laser dengan teknologi operasi yang juga menggunakan laser? Gitu. Apa bedanya nih dok? Karena kebanyakan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan itu juga masih belum paham nih bahwa laser itu selalu identik dengan tindakan operasi. Apakah memang selalu seperti itu atau sebetulnya ini justru berbeda? Laser sendiri berbagai fungsi. Salah satunya bisa menjadikan untuk diagnostik, jadi untuk mencitrakan.
dalam suatu penyakit. Seperti kita punya OCT, scan mata, di mana laser juga berfungsi sebagai terapi. Terapi, tentunya terapi itu bisa mulai dari depan, mulai mengikis, mulai menjebol, mulai membuat suatu koagulasi. Nah, bedanya dengan operasi, tergantung kita mau aplikasinya di mana. Di mana laser ini suatu dikatakan operasi tanpa pisau. Nah, dengan terapi tanpa pisau itu sebetulnya laser ini tidak harus dalam keadaan dibuka, organ itu tidak harus diiris. Nah, tergantung dari kemampuan laser itu, seperti laser di retina, tentunya tidak ada luka, sehingga laser kalaupun di retina kita tinggal menembakkan, misalkan ini seperti contoh laser, kalau kita mau nembak di sini kita tembakkan sehingga laser itu mengenai bagian dalamnya di sini, tentunya akan melewati mulai dari depan kornea sampai lubang pupil di sini, dan kita tembuskan melalui lensa, dan ini akan mengenai retina, dan itu tidak ada luka, sehingga kita bilang itu bukan operasi. Cuman di masyarakat setaunya adalah wah mau di laser, tentunya nanti ada luka, tentunya karena nggak ada luka sebetulnya aman. Itu sih. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu seperti lasik, di mana kornea ini harus dibuka, tentunya kita butuh ruang yang steril di dalam kamar operasi. Nah, kondisi-kondisi itu kita butuh ruang operasi, di mana setelah kita buka buat suatu luka, kornea itu kita tipiskan dengan laser, tentunya kita butuh ruangan yang lebih steril. Itu sih Mbak Yu. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi memang berbeda ya, Dok ya, terapi laser dengan tindakan bedah yang berbasis laser ya, Dok ya. Berbeda. Baik. Tentunya. Nah, kemudian apakah laser yang tadi sudah disebutkan jenisnya, baik itu berupa terapi maupun tindakan bedah menggunakan teknologi laser, ini pada satu pasien ini bisa dilakukan berkali-kali begitu, Dokter? Bisa, Mbak. Tergantung kembali lagi fungsinya di mana. Kalaupun seperti di retina contohnya, kalaupun retina itu ada yang bocor, misalkan karena pada kasus-kasus diabetes retinanya bocor, tentunya kalaupun kita laser yang sifatnya koagulasi menghambat kebocoran tadi, kalau diabetesnya tidak terstabilkan atau tidak terjaga dengan baik, akan terjadi kebocoran ulang, sehingga ibarat atap yang bocor, kalau kita las, kembali lagi kalau masih ada yang bocor lagi, ya kita las ulang. Tentunya laser bisa diaplikasikan. Pun pada kasus-kasus pada glaukoma, kalau ada yang misalkan kita lobangin dan itu terjadi pembuntuan, kita akan bisa lakukan tindakan laser ulang. Oke. Jadi memang sesuai kebutuhan pasien itu juga. Tergantung kondisi pasien. Betul, ya, Dok ya. Kalau memang diperlukan ya bisa dilakukan. Bisa, dan cukup aman. Dan cukup aman gitu ya. Karena memang tujuannya itu tadi menghambat, salah satu contohnya untuk pasien-pasien yang diabetes. Karena ada kebocoran di situ ya, karena tidak ada tindakan lain yang bisa dilakukan selain harus melakukan laser ya. Betul. Baik. Nah, Dokter, apakah ada kontraindikasi nih, Dok, untuk terapi laser ataupun operasi laser itu sendiri? Oke. Laser dalam artian seperti yang saya sebutkan tadi adalah sinar yang kita tembakkan ke dalam. Kalaupun ada yang sifatnya kontraindikasi, sesuatu sinar nggak bisa masuk, tentunya laser tidak akan bisa masuk. Ada penghalang, tentunya laser ini juga tidak bisa masuk ke dalam. Nah, ini adalah suatu keadaan kontraindikasi. Kalaupun ada suatu tadi proses bedah lasik yang kita dilakukan insisi atau operasi pembukaan luka, tentunya laser kalaupun itu banyak perdarahan, laser tidak akan bisa masuk karena sekali lagi ada penghalang. Ya, itu sih. Oh, gitu, bisa jadi ya, ada ya, Dok ya, ada kontraindikasinya. Nah, kemudian selanjutnya untuk efektivitas dan keberhasilan dari penggunaan teknologi laser khususnya yang tadi untuk mata itu dewasa ini seperti apa, Dokter? Teknologi laser ini sangat efektif. Jadi kalaupun dulu operasi dengan bedah dengan pisau dan itu menimbulkan luka
dan itu pasien tentunya radang itu akan hebat. Tentunya dengan sinar yang hanya ditembakkan tanpa ada luka, tentunya sangat-sangat membantu sekali, sehingga efektif sekali untuk menangani suatu penyakit, terutama di bagian mata juga. Mengenai risiko-risiko, tentunya juga pemahaman dari suatu penyakit ini juga penting dalam menerapkan laser ini. Apakah penanganan penyakit ini mana yang mau di laser, area mana, tentunya butuh ahli-ahli yang berpengalaman dalam penanganan ini. Iya. Baik, nah kalau boleh di-spill nih Dokter Doni, kira-kira nih di Rumah Sakit Mata Undaan, khususnya untuk kaca sehat yang sedang menyaksikan melalui YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan ataupun yang mendengarkan melalui podcast di Spotify, pengen tahu nih sebetulnya teknologi laser yang dimiliki Rumah Sakit Mata Undaan ini apa aja sih Dok, dan tujuannya itu apa? Karena kan tadi banyak nih ragamnya, tergantung lokasinya mau di laser yang mana, kemudian tujuannya apa, apakah terapi, apakah tindakan operasi begitu. Nah sebetulnya kalau ragamnya teknologi laser itu sendiri apa aja sih Dok? Banyak Mbak Yu. Jadi Kanca Sehat di sini di rumah sakit kita punya berbagai laser yang berbagai fungsi, di mana kita mulai dari bagian depan kornea, kita tipiskan mungkin dari divisi lasik atau katarak bedah refraktif, kita bisa menipiskan. Kita punya excimer laser, kita di mana kita yang terbaru femtosecond untuk pembukaan flap. Kita punya di mana kita juga punya yak laser, di mana laser ini sifatnya melobangin. Nah, kita punya laser SLT, di mana laser itu sifatnya membuat jaringan-jaringan aliran pembuangan trabekulum atau saluran pembuangan air mata lebih terbuka. Juga kita punya laser untuk misalkan ada perdarahan, ada yang sifatnya jalan di dalam mata kotor, kita bisa laser dengan alat yak laser, di mana laser itu menghancurkan. Bila di retina ada suatu yang kebocoran, ada suatu leakage karena misalkan diabetes atau retina yang tipis, pada kasus-kasus minus tinggi, kita bisa melakukan laser koagulasi. Laser koagulasi fungsinya kalau mengidentikan ngelas yang bocor, jadi kita tempel yang bocor. Kalau pada minus, orang retinanya tipis, kita melakukan penguatan, jadi retinanya dikuatin. Itu sih Mbak. Iya. Okay. Jadi cukup komprehensif ya dokter ya, dan ragamnya juga banyak. Nah Kanca Sehat perlu tahu nih, jika nanti misalkan oleh dokter dirujuk untuk melakukan tindakan terapi laser, ketahui dulu laser yang apa dan tujuannya apa, begitu ya. Nah selanjutnya dokter, apakah ada kriteria yang wajib dijalani oleh seorang pasien yang nantinya akan dilakukan terapi laser? Jadi harus memenuhi kriteria tertentu begitu dokter? Oke, terima kasih Mbak Yu. Jadi penyakit, kembali lagi, pemahaman dari suatu penyakit ini tentunya perlu bagi pasien dan dokter, sehingga dalam melakukan penanganan laser ini sangat penting untuk penanganan laser. Jadi kalaupun itu ada persiapan tertentu, tentunya laser ini adalah sinar, di mana laser ini akan kita mau tembakkan, dan area ini tentunya harus terbuka atau kita nggak boleh ada penghalang yang sifatnya tadi kontraindikasi. Nah, seperti mungkin ada yang laser retina, tentunya untuk kasus-kasus di retina, segala pintu yang di sini medianya harus terbuka semua. Jadi kita bisa melakukan laser di area belakang. Itu. Baik. Jadi seperti itu ya persiapannya. Jadi nggak boleh ada penghalang antara area mata yang akan dilaser begitu ya dok ya. Contohnya mungkin softland begitu, nggak boleh pakai softland kalau mau dilaser. Ya, laser tentunya softland ini adalah media penghalang juga. Jadi pada kasus-kasus lasik itu kalau boleh kita free softland dulu, dilepas dulu ya dok ya. Tentunya pada kasus-kasus seperti kasus diabetes, tentunya kita laser diabetesnya harus juga ikut dikontrol terjaga dulu ya dok ya. Jadi nggak bisa serta-merta ya dok ya. Jadi tentunya harus saling bekerja sama gitu. Baik. Nah dokter, setelah pasien ini misalkan menjalani terapi laser, apakah ada perawatan khusus pasca terapinya, ataupun kalau diarahkan untuk tindakan bedah yang menggunakan teknologi laser, ada perawatan khusus pasca tindakan tersebut? Tentunya tergantung dari penyakitnya. Kembali lagi, misalkan kita menggunakan teknik lasik, di mana lasik itu
membuka suatu luka, tentunya perawatan luka seperti mencegah infeksi, pengobatan antibiotik, tentunya perlu untuk memprevensi atau mencegah dari suatu terjadinya infeksi. Pun laser ini juga bisa menimbulkan radang, jadi peradangan ini juga perlu kita tekan, seperti menggunakan obat-obat anti radang, seperti itu. Kalaupun pasien ini karena diabetes di mana retinanya mengalami kebocoran, leakage, tentunya diabetesnya juga harus tertangani. Seperti itu. Iya. Jadi untuk pasien yang pasca terapi laser, dokter, apakah juga sama dengan lasik tadi? Kan tidak ada luka nih bekas dari lasernya. Apakah juga tidak boleh terkena air begitu, dokter? Jadi perawatan pasca lasernya. Tentunya karena sifatnya sinar, di mana kita tidak menggunakan pisau sehingga tidak ada area yang terbuka, tentunya pakai air, kena air pun tidak apa-apa. Nggak masalah, kecuali pada kasus-kasus yang kita buka dengan ibaratnya kita iris dengan femtosecond atau menggunakan ada luka, tentunya kita tidak boleh menggunakan faktor infeksi seperti air yang kotor. Itu sih Mbak Yu. Nah, itu perlu diketahui ya Kanca Sehat. Jadi tidak serta-merta setelah kemudian melakukan tindakan laser, Kanca Sehat nggak boleh sama sekali kena air, nggak boleh berwudu, nggak boleh mandi, nggak boleh cuci muka, nggak seperti itu juga ya dok ya. Jadi tergantung tindakannya apa, apakah memang bedah atau operasi menggunakan teknologi laser atau cukup dengan terapi laser saja. Nah selanjutnya ini dokter, kalau dokter berkenan berbagi informasi penting bagi pasien dan keluarganya nih tentang terapi laser dan hal-hal yang perlu dipersiapkan menjelang pelaksanaan terapi ataupun operasinya tersebut. Jadi biasanya kan banyak stigma dari masyarakat itu kan tentang laser itu kan yang agak-agak seperti apa begitu ya dok? Iya agak parno gitu ya. Belum sudah parno. Padahal kalau mereka tahu keseharian dokter Doni itu cuma berapa menit sebetulnya ya dok ya teknologi laser itu. Mungkin silakan dokter mungkin berbagi. Terima kasih. Tentunya untuk Kanca Sehat harus paham dulu tentang penyakit ini. Jadi keadaan bagaimana penyakit itu, tentunya ini yang mendasari kemauan atau pemahaman dari tindakan yang akan dilakukan terhadap Kanca Sehat. Tentunya seperti pemahaman ini akan menjadikan kita sebagai dokter untuk melakukan tindakan. Sebetulnya laser itu aman. Memang kita harus paham dokter-dokternya atau tenaga medis yang di sini dalam melakukan tindakan laser harus paham area mana yang bisa dilakukan laser atau area mana yang tidak boleh dilaser. Tentunya pasca laser pun juga perlu pemahaman bahwa kalaupun itu tidak ada luka, tentunya tindakan-tindakan seperti mandi, cuci muka, kena air, no problem. Itu ya catatan penting dari dokter Doni. Semoga nanti Kanca Sehat bisa mengaplikasikannya untuk Kanca Sehat sendiri ataupun memiliki keluarga atau kerabat yang berencana untuk melakukan terapi dengan laser ataupun menggunakan operasi laser ya dalam teknologinya. Nah selanjutnya nih dok, tadi kan sempat sudah dibahas ragam teknologi laser. Nah juga kita sudah mengetahui bahwa setiap pasien itu juga bisa dilakukan laser berulang kali disesuaikan dengan kondisi pasien dan kebutuhannya. Nah selanjutnya apakah penanganan setiap penyakit mata itu akan ditangani dengan terapi laser yang sama dokter? Contoh misalkan tadi diabetes, apakah penyakit kalau kita ngomong berarti kan retinopati diabetik ya dok ya. Apakah penanganannya akan sama dengan penyakit mata yang lain? Contohnya misalkan glaukoma begitu dok. Tentunya penyakit-penyakit seperti diabetes menimbulkan kerusakan di berbagai organ, salah satunya di mata. Tentunya kita juga melihat area mana yang kita mau tembak. Tentunya mulai diabetes merusak mulai dari depan sampai belakang. Kalaupun memang terjadi kebocoran di retina, tentunya area yang bocor kita laser. Kalaupun itu terjadi di bagian depan, tentunya kita akan melakukan terapi di bagian depan. Tentunya lasernya juga berbeda, panjang gelombangnya beda, jenis lasernya juga beda. Kalaupun itu katarak, mungkin teman Kanca Sehat ada yang mendengar operasi katarak pakai laser. Ya, memang kita saat ini pun cenderung untuk ke arah operasi dengan laser. Jadi minimal sekali lukanya, kita juga bisa menggunakan
femtosecond, di mana laser ini sifatnya membelah lensa. Kita pun juga tren menuju ke sana. Tentunya kita menggunakan femtosecond. Kalaupun di bagian depan, bagian kornea, kita menggunakan femtosecond untuk membuka flap atau membuat suatu luka flap. Nah, untuk menipiskan kita menggunakan laser jenis berbeda, mungkin excimer laser dengan panjang gelombang berbeda 193 nanometer. Oke, tapi laser it's safe. Ya, oke. Nah itu tadi ya Kanca Sehat, segala macam teknologi laser yang diperuntukkan untuk pasien ini sudah diperhitungkan matang-matang oleh seluruh dokter spesialis mata. Jadi sudah pasti disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasien kita yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan. Nah itu tadi kita sudah membahas teknologi laser untuk penanganan kesehatan mata kita bersama Dr. Wisnu Chandra, spesialis mata, dokter dari subspesialis vitreoretina di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Semoga informasi ini berguna bagi Kanca Sehat yang sedang mendengarkan podcast Beritanda atau menyaksikannya melalui akun YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan. Nah, Kanca Sehat, sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Dr. Doni yang sudah berbagi informasi dan pengetahuan kepada kita semua mengenal ini tadi flashback, juga diajak nonton dulu film Star Wars dan berbagi segala hal tentang teknologi laser khususnya untuk kesehatan mata di episode podcast kali ini. Tetap dukung kami ya Kanca Sehat dengan selalu mengikuti segala informasi yang terupdate dan menarik dari Rumah Sakit Mata Undaan. Pesan kami, tetap jalankan protokol kesehatan. Selalu gunakan masker, jaga jarak aman, dan makan makanan yang bergizi. Nantikan kembali podcast Beritanda Rumah Sakit Mata Undaan selanjutnya. Salam Mata Sehat.